harus terlibat, barakallahu fikum. Wala tatimmu maslahatuhum illa biha. Tidak mungkin akan sempurna kemaslahatan hidup mereka kecuali dengannya, dengan wadhaif, adanya para petugas, ada orang yang ngajar, ada orang yang barakallahu fikum menjalankan dunianya dan seterusnya. Wahia la tatimmu illa bi ayyatawallahal akiffa'u wal umana'u. Dan tidak akan sempurna dunia dan urusan akhiratnya atau amalan-amalan yang bersifat menyeluruh kecuali memberikan amanat itu kepada orang yang akifah, memiliki kecukupan dalam bidang ilmu terkait dengan dunia, barakallahu fikum. Jikalau itu kaitannya dengan ulama, butuh alim ulama. Wadhalika yastad'i as-sa'yu fi tahsili hadhihi al-awsaf bihasabil istita'ah. Ini semuanya memanggil agar ada upaya dan usaha untuk bisa mewujudkan sifat-sifat tersebut bihasabil istita'ah, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang kita miliki. Barakallahu fikum. Ini bagian pertanian, perekonomian, ini keamanan, ini barakallahu fikum kesejahteraan misalkan sosial, dibagi tugas-tugas barakallahu fikum. Namun semuanya dituntut untuk kemudian umana, menjadi orang yang terpercaya, kemudian biqadril istita', dengan kesanggupan yang ada, barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya, agar kita benar-benar menyadari bahwa kita tidak pernah akan bisa berjalan seorang diri. Tidak akan pernah bisa, barakallahu fikum. Kita tetap membutuhkan tangan orang lain, rahimani wa rahimakumullah. Tidak bisa seseorang sombong misalkan, sudahlah pergi aja ke rumahmu, ngusir istrinya. Saya bisa kok ngerjakan semuanya. Ngopeni anaknya, masakkan anaknya, nyuci pakaian anaknya. Ya mungkin sehari 2 hari sampean bisa. Tapi kalau sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu nanti ngeluh, nggak bisa, barakallahu fikum. Ya, begitu juga bergaya, ya minta cerai misalkan dengan tanpa alasan syar'i, persoalan kecil, rahimani wa rahimakumullah, nuntut cerai. Saya bisa kok melihara anakku, gaya, ya. Kemudian minta diceraikan oleh suaminya. Sekurang apapun al-ab jika hidup bersamamu, maka tetap itu akan lebih berguna buat dirimu. Dia akan melindunginya, akan menutupi kebutuhan-kebutuhan walaupun mungkin kurang, atau banyak hal yang Allah Jalla wa'ala mengaitkan hidup kita sebagai seorang wanita dengan pasangan hidup itu sendiri. Jadi tidak bisa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, dalam urusan yang sangat besar, apalagi negara urusannya, butuh barakallahu fikum orang-orang yang berkompeten untuk memberikan bantuan untuk mengurusi urusan kenegaraan, rahimani wa rahimakumullah. Ya, sama di lingkungan pondok pesantren, kerjasama antara semua bagian, rahimani wa rahimakumullah, untuk menjalankan roda dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau bahwa ini semuanya menuntut agar ada upaya untuk bisa mewujudkan sifat-sifat bihasabil istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kita menuntut orang lain harus sama dengan diri kita. Kalau enggak sama, enggak bagus, enggak becus, enggak beres, dan seterusnya. Sementara manusia ini punya
kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang banyak dia bisa lakukan. Ada mungkin dia tidak sekolah. Ada orang yang terbatas yang dia bisa lakukan. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai kita menuntut orang untuk kemudian berbuat seperti diri kita sendiri. Nah, ketika kita membangun adanya ta'awun, disinilah kita saling isi mengisi. Kekosongan, kekurangan kita sempurnakan, kekosongan kita isi. Barakallahu fikum. Ini ta'awun dalam menjalankan tugas di dalam hidup kita. Makanya barakallahu fikum, saya tidak henti-hentinya untuk mengajak agar terus kita menjaga persaudaraan kita di dalam dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala, karena nilai persaudaraan itu atau persaudaraan dalam hidup merupakan prinsip di dalam agama kita yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Qala Allah Ta'ala terkait dengan berbuat bihasabil istita'ah atau memposisikan seseorang sesuai dengan kemampuannya, dasarnya adalah fattaqullah mastata'tum wallahu a'lam. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian, wallahu a'lam. Ini bimbingannya. Jadi dari hadis Abdullah ibnu Umar ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, berita bahwa sulit menemukan manusia yang sempurna atau mendekati kesempurnaan. Maksudnya semuanya rata-rata ada padanya kekurangan. Rata-rata pada manusia itu terdapat barakallahu fikum kekurangan rahimani wa rahimakumullah pada diri mereka. Kekurangan itu sudah disebutkan oleh beliau, ada dua penyebab utamanya, yaitu al-jahlu wal-zulmu, sifat kejahilan yang ada pada manusia, dan sifat al-zulm, kezaliman yang ada pada manusia. Sehingga ketika seseorang belajar ilmu agama, berarti kan ini adalah langkah yang paling tepat untuk kemudian menjadikan diri kita, ya kalau tidak sempurna, mendekati kepada kesempurnaan. Mendekati barakallahu fikum kepada kesempurnaan. Kita belajar ilmu untuk menghilangkan kejahilan. Kita belajar ilmu untuk mengerti kita itu berbuat zalim atau berbuat adil dengan ilmu agama. Maka dengan ilmulah seseorang akan bisa mendekati kepada al-kamal, kesempurnaan secara manusia. Dalam kesempurnaan manusiawi, yaitu dengan ilmu barakallahu fikum dan dengan al-amal. Kedua, di dalam hadis ini ada irsyad, ada bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita umat ini ada upaya, ada usaha yang kita lakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan untuk mewujudkan generasi yang punya keahlian. Punya keahlian yang nanti di belakang hari mereka pantas, patut, bagus, baik di dalam memikul amanat-amanat yang penting. Tugas-tugas yang besar barakallahu fikum manfaatnya. Beliau mengingatkan bahwa ketika seseorang berjihad, jangan semuanya keluar, tetapi ada sebagian yang duduk belajar ilmu agama. Maka dari sini kita mengetahui bahwa menyiapkan generasi yang akan datang itu harus melalui sentuhan ilmu agama. Sentuhan ilmu agama barakallahu fikum. Kita tidak akan pernah memiliki para generasi yang tangguh tanpa melalui ilmu agama rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, tentunya ya untuk berjihad harus kita menyiapkan generasi yang kuat. Generasi yang kuat, yakni generasi yang fisiknya kita maksudkan,
yang nanti dengan sentuhan ilmu, dengan pembelajaran mengelola fisik, kemudian bisa menjadi orang yang kuat bertempur, berperang, membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka oleh karena itu kalau Syekhuna Muqbil rahimahullah sangat menganjurkan dan mendukung olahraga. Ya, beliau terkadang menganjurkan barakallahu fikum kepada kita semuanya untuk menjaga kesehatan dengan mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berjalan terkadang memakai sendal dan terkadang tidak memakai sendal. Barakallahu fi. Tidak memakai sendal. Itu sangat beliau anjurkan barakallahu fi. Karena faedahnya adalah besar, termasuk mengolah fisik kita. Beliau juga rahimahullah ketika sore beliau latihan untuk kemudian menembak. Padahal tua, sudah umuran 70 tahun, ia masih belajar latihan. Ya, makanya para syabab barakallahu fikum harus melatih fisiknya. Ya mungkin antum bikin untuk ngangkat ya beban misalkan, ya punya kreasi untuk mengolah badannya agar ya kokoh dan kuat. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Mari kita baca syarah hadis berikutnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi bahwa akan datang waktunya pada lapisan manusia, kondisinya orang yang memegangi prinsip agamanya bagikan orang yang memegang bara api. Hadis ini sebagian ulama mensahihkannya dan sebagiannya pula mendhaifkannya. Kita berangkat membaca syarahnya dalam pandangan ulama yang mensahihkannya. Kalau Imam Al-Albani rahimahullah melihat hadisnya sahih. Syekh Rabi dalam satu kesempatan hafizahullah menyebutkan bahwa saya dalam satu dirasah saya, kata beliau, menemukan hadis ini adalah lemah. Namun saya akan mengulangi lagi dirasatihi untuk mengkajinya lagi, kata beliau barakallahu fikum. Ala kulli hal, kelangsungan hadisnya itu memiliki makna yang sangat dalam. Apa kelangsungannya? Ajrul wahidi minhum ka ajril khamsina. Ajrul wahid minhum, orang yang memegang prinsip agama seperti orang yang memegang bara api, ajrul wahid minhum, nilai ganjaran pahala seseorang dari mereka, maksudnya memegang ya prinsip agamanya, pahalanya ka ajril khamsin, bagikan pahala 50 orang berbuat. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, qalu minna aw minhum, ya Rasulullah, 50 itu dari mereka, minna dari kita, ya 50 bandingannya kami ini, atau 50 dari mereka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minkum. Orang yang memegang prinsip agamanya di waktu itu bagaikan orang yang memegang bara api. Pahala seseorang yang mengamalkan atau berpegang dengan prinsip agamanya akan mendapatkan nilai 50 di antara kalian. Loh, tidak terkaget para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Namun Imam Rabi menjelaskan hal ini dalam satu
bagian dalam persoalan tertentu. Karena nilai sahabat suhbah itu tidak akan bisa digapai oleh apapun juga. Nilai sahabat. Mungkin dalam satu hal dia bisa mencapai demikian, namun tetap dia tidak akan bisa mencapai nilai suhbah. Sahabat, dia persahabatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita baca wa hadzal haditsu aidan yaqtadi khabaran wa irsyada. Coba. Beliau mengatakan hadis ini mengandung khabaran, ada informasi, wa irsyadan, dan juga ada bimbingan. Ammal khabaru, adapun informasi di dalam melalui hadis ini, kata beliau, fa innahu sallallahu alaihi wasallam akhbara, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, annahu fi akhiriz zaman, di akhir zaman, yaqillul khairu wa asbabuhu, akan mengikis kebaikan itu dan sebab-sebab kebaikan itu terkikis. Wa yaqsuru syarru wa asbabuhu, dan semakin membludak, menjamur, bertambah banyak kejahatan dan sebab-sebab kejahatan itu. Wa annahu inda dzalik yakunul mutamassiku bid-din minan nas aqallal qalil. Di saat itu, kata beliau, orang yang memegangi prinsip agamanya dari manusia ini berada dalam aqallal qalil, jumlah yang paling sedikit, ay minoritas. Wa hadzal qalil, jumlah yang sedikit yang memegangi prinsip agamanya, fi halatin syiddah, dalam kondisi yang sangat berat kondisinya, wa masyaqqatin azimah, dan pada kondisi yang sangat berat, masyaqqah, sulit, yang sangat besar. Ya, jadi orang yang sudah sedikit kondisinya seperti ini, ya, syiddah, menemukan hal-hal yang sangat memberatkan, menakutkan, ujian, kahalatil qabidhi alal jamar, seperti kondisi seseorang yang memegang bara api, ya perih dong, pedih, kondisinya seperti itu. Ya, kenapa sampai demikian? Min quwwatil mu'aridin, karena banyaknya para penentang, orang-orang yang menentang, wa kathratil fitanil mudhillah, banyaknya fitnah-fitnah yang menyesatkan, fitnah syahawat, wasyukuk wal ilhad, fitnah syubuhat, fitnah syukuk, meragukan hal-hal yang mendatangkan keraguan, wal ilhad, penyimpangan, wa fitnah syahawati, wan sirafil khalqi ila dunya, wan himakihim fiha, fitnah-fitnah syahawat, ini yang dihadapi. Ujian orang-orang yang memegangi prinsip agamanya harus menghadapi berbagai macam fitnah, fitnah syahawat, fitnah syubuhat, wan sirafil khalq, dan